Tempat kita, Humor Sufi, pasti nikmat. Pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Om Chandra. Le, piye kabare? Sehat? Sehat, alhamdulillah Om Chandra. Om Chandra gimana? Alhamdulillah, semakin hari semakin ganteng. Alhamdulillah. Soalnya dulu kan saingannya bapakmu, jadi aku udah terlatih untuk ganteng, itu udah terlatih. Walaupun memang kamu ini sudah perbaikan keturunan, lu yang ganteng daripada bapakmu almarhum. Ya jelas. Sekarang berarti saingannya lebih berat toh. Kemarin sama bapak ya biasa-biasa aja gitu. Sekarang sama aku. Tapi kan wis terlatih le. Oh iya. Sibuk apa? Di sana sudah ada vaksinasi belum? Sudah, alhamdulillah vaksinasi umum sudah kita mulai. Tapi ya masih prioritaskan yang pekerja-pekerja yang sering perjalanan-perjalanan. Kalau saya sekeluarga itu kan mau pandemi nggak pandemi ya udah di rumah aja. Jadi prioritasnya nanti lah. Kalian tuh di rumah saja, nggak pernah kemana-mana? Iya. Kenapa? Apa karena tidak punya pergaulan? Dimusuhi tetangga atau nggak ada kendaraan atau apa? Ya karena kebahagiaan kami sudah ada di rumah. Tapi hidup itu perlu pengalaman le, perlu pergaulan. Iya, tentu. Nah, jangan di rumah saja lah. Iya, tapi di kondisi kayak begini kan, kita orang-orang yang diberi kemudahan oleh Gusti Allah, kita mengalah dulu, nggak usah pergi-pergi dulu. Oh, berarti ibu juga belum kemana-mana sebelum divaksin? Atau memang selama pandemi tidak pernah pergi? Selama pandemi memang kita sekeluarga sangat menjaga, ya sangat membatasi lah. Ya alhamdulillah kebutuhan kami tetap tercukupi. Ya kalau misal ada suatu keperluan yang sangat perlu baru kita keluar. Selama Bapak sudah nggak ada ini, ibu belum juga kemana-mana? Untuk keperluan tertentu ya, utamanya ke makam itu kami insya Allah seminggu sekali kita usahakan tetap ke makam. Terus untuk ya mengurus keperluan seperti surat kematian, untuk mengurus warisan begitu. Surat kematian sudah diurus? Sudah. Warisan sudah. Jangan berantem soal warisan lo ya. Enggak. Jadi bapak itu dulu memang sebelum beliau sedo dan dekat-dekat itu sudah mengatur bagaimana kami mendapatkan warisan tersebut. Jadi ya alhamdulillah kami bukan orang yang menyibukkan diri untuk mendapatkan apalah yang Bapak tinggalkan. Ya, saya dan Mbak itu lebih suka kalau suatu hal itu kita capai sendiri begitu. Oh gitu, tapi ya memang PGS itu mewariskan apa? Memang Bapak warisannya apa? Aset tanah. Wih, punya tanah? Iya. Di mana? Di Semarang ada, di kota-kota Bapak dulu tumbuh. Itu juga Bapak beli tanah di situ agar tetap dekat sama saudara. Di Kendal ada? Oh, bukan Kendal, Klaten. Di Klaten ada, terus di Sukoharjo juga ada? Sukoharjo ya. Apa itu, berupa apa? Berupa kebun. Kebun apa? Di Klaten itu kebun jati. Yang di Sukoharjo itu kebun kopi. Oh, ternyata sugih bapakmu ya, berarti dulu itu acting melarat itu. Melarat itu kan Bapak memang begitu sebenarnya. Tapi karena kerja keras dan Bapak itu salah satu bakatnya itu, walaupun sengsara itu tahu cara bergembira gitu Om. Oh iya. Tapi memang bapakmu ini mewariskan sesuatu yang luar biasa le. Perjuangan mencapai semua itu dengan kerja keras. Walaupun dilahirkan tumbuh besar dari keluarga yang tidak berkecukupan, tapi kemudian berusaha mencukup-cukupkan dirinya sendiri dan justru merangkul orang kebanyakan toh, mencukupi dan mencukupkan kehidupan saudara-saudaranya toh. Betul sekali ya. Nah, itu warisan paling penting. Sekarang kamu coba ingat-ingat kira-kira waktu bapakmu umur 21, bapakmu sudah mencapai apa? Sudah mengalami apa? Dan sekarang bandingkan dengan dirimu. Bapak itu 21 mirip sama saya sebenarnya. Yang kita lakukan ya merintis karir. Mirip apa nih? Oh, gantengnya mungkin tak ya? Oh iya, itu jelas enggak. Langkah profesional kalau Bapak itu dulu kan kartunis pekerjaan pertamanya itu. Bapak rintis dari SMA itu. Dan setelah kuliah itu masih lepas. Masih ke koran-koran secara lepas. Terus baru pas lulus kuliah itu beliau dapat pekerjaan di Suara Merdeka sebagai kartunis. Ya. Itu dicapai semua dalam usia muda ya, 21 tahun itu. Tepatnya kurang tahu, tapi umur 20-an itu. Oh iya, sekarang kamu umur 21 sudah apa? Karyamu apa? Karya saya di
tulisan itu. Buku kah atau minimal atau setidaknya manuskrip kah atau masih menyunting karya-karya orang lain atau bagaimana? Tulisan yang saya paling tiru dari Bapak itu tulisan kolom-kolom seperti Om. Kolom reflektif. Oh, isi. J. Itu kamu terbitkan atau kamu kirimkan ke media massa atau kamu posting di sosial media? Sejauh ini masih di sosmed. Oke, ya. Terus, bapakmu menikah umur berapa? 29. Oh, ya hampir-hampir orang payu ya. Jadi Bapak itu umur itu tuh sudah tidak pandang bulu lagi. Jadi setiap perempuan yang ditemui itu langsung tanya, "Oh, mau nikah gak sama aku?" Kalau jawabannya enggak, ya udah ganti lain. Iya. Loh, dapat ibu di usia berapa ibumu? Ibu itu pas itu 25. Jadi ada jarak 4,5 lah, 4,5. Nah, Om ini punya guru, juga sahabat, ya juga musuh kreativitas selain bapakmu. Kenapa kok musuh? Karena aku iri. Aku pengen seperti beliau. Ini luar biasa, Le. Itu sekitar umur 16-17 tahun sudah mulai menulis puisi. Sudah dikirimkan ke media massa. Di usia-usia yang relatif muda sudah mulai diakui namanya. Dan umur 21 udah nikah, Le. Wah, berarti laku gak kayak bapak. Nah, yang juga aku iri kesehatannya. Beliau ini sudah 75-76 tahun. Wah, masih kemana-mana tuh tindakan pergi itu sendiri berani. Tidak khawatir dengan kesehatan maupun keamanannya. Beliau ini maestro, Le. Maestro di bidang apa? Sastra? Sastra atau ya, mana? Kok kan diam-diam juga sastrawan, walaupun tidak ada yang mengakui, tak akui sendiri. Loh, karyanya Om Chandra apa emangnya kok menyebut sastrawan itu? Ya banyak lah ya, dibanding bapakmu ya jauh lebih banyak aku. Ya. Loh, tapi kan itu kuantitas, Bapak itu kualitas. Kualitasnya piye buku-bukunya bapakmu itu? Nggak banyak, tapi semuanya mendalam begitu. Dan tidak laku. Iya. Karena saking mendalamnya itu banyak orang nggak paham gitu. Saking mendalamnya tenggelam, tidak ada yang menjamahnya. Wah, ini beda dengan beliau temannya. Bapakmu juga pasti kenal. Guru kita semua. Beliau dikenal luas bahkan mendapatkan penghargaan internasional. Wis. Ini nggak berlama-lama wis. Kita panggilkan langsung beliau ya. Julukannya aja hebat sekali, seperti seorang pendekar. Si celurit emas, Kiai D. Zawawi Imron. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Tidak berani bilang sehat, tapi beraninya diberi sehat oleh Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Justru itu pengakuan luar biasa terhadap ketauhidan Yai. Segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah nggak Yai? Insya Allah. Yai sibuk apa ini Yai di masa pandemi? Sibuk menggambar, melukis, sibuk baca puisi, sibuk ngisi acara seminar, baik yang Zoom meeting seperti ini, maupun ceramah ke desa-desa. Ke desa-desa masih jalan terus ya? Seharian tadi kemana ya? Ke sebuah desa namanya Nyabakan Timur, jauhnya dari rumah kira-kira 6 atau 7 kilometer lah, di tengah-tengah persawahan dan kebun jualan. Oh ya. Padinya cukup subur. Gitu. Alhamdulillah. Ketemu dengan orang-orang desa, ya, terasa nikmat karena senyum mereka yang ikhlas, tidak bau politik gitu loh. Senyum saya juga ikhlas loh Yai. Oh, jadi percaya ini senyum bayaran ini ya. Yai kalau ke desa-desa begitu naik kendaraan apa? Kalau tidak dijemput, ya saya kebetulan punya sepeda motor. Ya. Yai mengendarai sendiri itu atau ada yang? Nah, mengendarai sendiri. Gitu. Karena diberi sehat itu. Alhamdulillah. Yai sekarang usianya berapa? 75-76 tahun? Yang betul 78 tahun. 78 tahun. Berarti tahun 1943. Zaman Jepang. 1 Januari ya, bener ya? 1 Januari itu kan awal tahun. Tapi itu karena kami orang desa
Jadi tidak tercatat atau berbernya atau itu. Itu tidak tahu. Iya. Nah, itu walaupun kita menegaskan kesehatan pemberian Allah, tapi resepnya apa ya secara manusiawinya ya supaya kita sehat? Saya kan agak berbeda dengan semboyan Yunani, mensana in corpore sano itu. Saya justru sekali itu, Gus. Saya itu mensano in corpore sano. Itu dari jiwa yang sehat. Iya. Jadi waras dulu baru sehat ya. Sebenarnya dalam puisi-puisi, dalam syair-syair pesantren itu kan ada nagom yang bunyinya aqbil 'ala nafsi wastaqbil fadailuha fa anta birruhi la bil jismi insan. Hadapilah dirimu dengan sikap-sikap yang utama karena kamu disebut manusia itu karena ruhmu bukan karena jasadmu. Jadi roh itu dibikin sehat. Roh yang sehat itu antara lain tidak punya benci sama orang lain, tidak punya hati, selalu sabar, tidak punya waktu untuk marah itu. Dan tidak punya utang ya. Insya Allah utang punya. Utang itu yang paling besar kan kepada diri sendiri, Gus. Oh iya. Gimana itu ya? Ketika kita tidak sholat sunat itu kan utang kepada diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, tapi kalau peribahasa Madura ya, tentang kewarasan jiwa dan kesehatan raga seperti apa ya? Di dalam budaya Madura ada ucapan itu ate sesoklah, hati yang bersih. Tapi kata sokla itu biasanya digunakan untuk logam, untuk emas yang kinclong itu bersih itu loh. Berkilau ya. Jadi ate sesokla itu hati yang kinclong, Gus. Hati yang bersinar dan menyinari. Iya. Jadi hati yang cerah tapi juga mencerahkan. Iya. Tapi yang terkenal juga dari teman-teman saudara-saudara kita rakyat Madura adalah logikanya yang unik ya. Boleh diceritakan dong Madura di mata seorang Zawawi Imron ini seperti apa? Itu ada yang kocak-kocak. Selain memang hati yang kinclong itu, ya orang Madura itu punya logikanya sendiri. Seperti dulu di zaman Orde Baru. Ya. Orang yang punya TV itu ditanya, Bapak tahu kerjaan presiden itu apa? Wah itu ringan deh, berat seperti saya. Kalau saya nyiram tembakau, yang namanya belikat itu terbakar matahari. Iya. Kemudian manjat pohon siwalan itu ngos-ngosan juga sampai di atas. Iya. Tapi kalau presiden kan ringan. Ringannya apa Pak? Jadi yang dia lihat presiden di TV saja. Iya. Di TV presiden. Kan kerjanya hanya pidato, tekan prasasti dan gunting pita. Tidak ada lagi. Nggak ada keringet-keringetnya ya. Ringan ya. Jadi itulah cara orang-orang Madura di pedesaan itu menanggapi pekerjaan orang-orang yang ada di kota. Iya. Kiai dalam mensyukuri lahirnya Kiai di tanah Madura, mensyukuri kemaduraan Kiai seperti apa ya? Kenapa setelah sukses melalang buana tetap saja memilih tinggal di desa? Itu sebenarnya waktu itu Pak Subagio Sastorohardoyo, masih ingat? Iya. Kakek dari Dian Sastro itu, kakek keponakan itu, kan pernah nawari saya kerja di Jakarta. Ya. Saya waktu itu tertarik juga untuk pindah ke Jakarta. Tapi ada masalah. Masalahnya karena putra ibu saya hanya seorang. Saya ini anak sematawayang lah. Anak sulung dan anak bungsu. Di puisi bisa anak sulung sekaligus anak bungsu. Ya. Nah, kalau ibu itu dibawa ke Jakarta, ada masalah. Ibu saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya. Beliau dibawa ke Jakarta tidak bisa bahasa Indonesia kan sama dengan menghukum beliau. Tapi kalau beliau ditinggal di Madura, yang ngurusi adalah sepupu-sepupu. Kalau sakit, ya saya berapa hari hanya bisa merawat ibu. Kan selebihnya saudara sepupu yang ngurus. Tidak bagus. Akhirnya saya tetap memilih untuk tetap tinggal di Madura. Untuk bisa ngerewangi ibu dan bisa mencium tangan ibu setiap hari. Oh, itu penting tuh, Le. Iya. Apalagi kalau ketika mencium tangan ibu itu, saya merasa dilihat oleh malaikat dan disaksikan oleh Allah bahwa Zawawi Imron mencium
tangan ibunya. Nah, terasa nikmat sekali ketika mencium tangan ibu itu, merasa dilihat oleh Allah. Ya. Dalam bahasa puisi bahkan menjadi karya yang berjudul Ibu ya. Ya, itu saya tulis tahun 64, tapi diperbaiki ya ketika sedang merantau beberapa bulan di kota kecil Rogo Jampi di Banyuwangi. Ya. Jadi seandainya saya tidak merantau, mungkin puisi itu tidak lahir. Karena kerinduan kepada ibu itu yang membuat saya harus mengatakan, kalau aku merantau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting, hanya mata air matamu, ibu, yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan meronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan, memutikkan sari-sari kerinduan, karena hutangku padamu, ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, ibu, tidak kuasa ku bayar. Ya. Ibu sedemikian tinggi posisi spiritualnya dalam kehidupan Zawawi Imron, ya. Nah, tapi nama Kiai itu yang benar Zawawi Imron saja atau D Zawawi Imron? D-nya itu apa ya? D itu kalau dipanjangkan mungkin dirahasiakan. Zawawi Imron itu memang sesuai dengan nama pemberian orang tua atau tambahan nama beken saja, nama hoki aja ya? Itu ketika baru belajar jadi penyair, itu nama gagah-gagahan lah zaman itu. Tetapi setelah jadi penyair yang sudah terbit buku, mulai akan terbit, itu dipertimbangkan. Ini kok tidak enak. Seperti menyanjung diri sendiri, sekaligus menghina diri sendiri. Kalau itu dipakai, orang menganggap saya itu orang yang sombong. Begitu kan bagus. Ya. Orang sombong itu dalam budaya Madura yang mendalam, kan menghina dirinya sendiri sebenarnya. Itu jelas tercermin dari bapakmu dulu, Le. Iya. Bapakmu kan sukanya sombong, makanya akhirnya menghina dirinya sendiri tuh. Ya, ada kesamaan memang. Kalau bapak itu kan memang namanya hanya Suprianto, tapi ditambah-tambahi GS begitu. GS-nya itu apa, Le? Nggak ada artinya. Jadi ya mungkin mirip sama Pak Yai ini untuk gagah-gagahan lah itu. Iya. Ketika Yai Zawawi memutuskan tidak hijrah ke Jakarta, tetap berada di desa, itu kenikmatan spiritual macam apa, Yai, yang Yai terus rasakan sampai hari ini? Ya, sebenarnya ketika kita menggunakan kesadaran yang agak mendalam gitu. Ya. Ketika kenikmatan selalu mengharu biru, jadi kita merasa mandi cahaya kenikmatan itu ya, walaupun di desa yang terpencil, apapun yang terlihat itu kan menjadi input kenikmatan untuk kita. Dan menjadi inspirasi puisi, ya, yang tidak akan pernah lekang ya. Ya, bertemu dengan siapapun itu seperti orang itu walaupun cemberut, di balik cemberutnya itu masih ada senyuman, bersitan senyuman persaudaraan. Ya. Karena orang yang mencerang, orang yang memandang kita dengan pandangan benci itu
di balik itu sebenarnya dia itu masih memperhatikan kita. Ya, pembenci itu pecinta terbaik. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan kita. Itu tambahan dari jenengan. Saya tidak berani mengklaim itu. Kenangan-kenangan juga pengalaman hidup sehari-hari menjadi inspirasi puisi. Kiai menggambarkan demikian indahnya matahari terbit dari celah bukit-bukit. Kemudian bulan tertusuk ilalang. Kiai menggambarkan capung-capung menginjakkan kaki di telaga di selatan rumah. Kiai membuat perahu-perahu ilalang untuk mengenang kakek yang sering kali berlayar ke Tuban, ke Probolinggo, ke Banjarmasin. Itu sebenarnya ingin menghadirkan apa ya? Sebenarnya kita akan semakin luas kalau ada semacam kemampuan untuk menghirup atau mengempati pengalaman orang lain sebagai pengalaman sendiri. Menjadi sangat nikmat sekali. Ya, kesakitan orang lain kita rasakan, kebahagiaan orang lain menjadi pengalaman kita. Yang kadang saya harus menangis ketika ada santri miskin nikah. Dan saya hadir di situ. Ya. Mereka tidak sempat duduk bersanding karena tidak bisa nyewa pelaminan. Dari rumah mempelai perempuan itu mereka berjalan menuju mertua dan mereka dengan pakaian sederhana, ya mungkin agak lain dengan yang lain yang baru. Ya. Itu saya terharu, saya senang ya karena orang miskin diberi kesempatan oleh Allah untuk nikah dan menikmati pernikahan dan saya mengempati itu, menikmati bahwa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kebahagiaan tidak harus kepada orang-orang yang banyak duit. Tidak harus pada orang-orang yang kaya, tetapi orang-orang yang menyambit rumput pun Allah akan memberi yang namanya kebahagiaan luar yang ada di dalam kalbu. Apalagi Kiai memang dari kecil juga sudah merasakannya ya. Dulu dahar makan pakai gaplek. Ya, kadang-kadang itu tahun 63, 67 masih merasakan itu. Sempat jadi kuli angkut juga ya katanya. Apa? Semacam untuk membungkus garam itu, mengangkut dari gudang ke truk atau dari tempat pembelian ke gudang. Itu pernah jadi kuliah. Itu dari ongkos 1 bulan dalam Ramadan itu hanya mampu untuk membeli kopiah saja. Tidak mampu beli baju itu waktu itu. Ingat saya tahun 57 mungkin ya. Nah, titik baliknya menjadi penyair, mulai menulis itu pada usia atau pada kurun masa pertumbuhan yang seperti apa ya? Ya setelah mondok tahun 59 itu kira-kira 16 tahun mungkin. 16 tahun, belajar menulis puisi dalam bahasa Madura karena waktu itu syair-syair Madura yang bagus-bagus itu ya. Ni serapetan bila pon mate coma bungkos labun sepote kalau monta sapora guste tak burung ancor tolang sepote. Artinya apa itu? Kasihan tubuh tak bila mati cuma dibungkus kafan yang putih. Kalau tidak ada ampunan Gusti tentunya hancur tulang yang putih gitu. Wah. Katanya dulu awal-awal hanya mendapat inspirasi dari koran-koran bekas begitu. Itu bagaimana ya ceritanya? Wah, itu sudah keluar dari pesantren. Iya. Waktu itu ini dulu pindahnya saya dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Melayu, ke bahasa Indonesia. Iya. Kemudian puisi-puisi saya yang berbahasa Madura itu setelah diperlihatkan kepada Ustadz, ternyata jelek katanya. Orang yang tidak belajar nahwu dan sharaf sulit untuk menulis puisi atau syair yang bagus. Iya. Saya waktu itu benar-benar frustasi. Saya tidak menulis puisi lagi dalam bahasa Madura. Saya menulis puisi dalam bahasa Indonesia supaya teman pondok tidak ngerti. Ustadz itu juga. Ya karena kami di pesantren tradisional, salah model kuno yang berbahasa Jawa itu. Iya. Dan ada orang yang berani menyalahkan puisi saya karena bahasa Melayu, bahasa Indonesia gitu. Kemampuan berbahasa Indonesianya dari mana ya? Ketika masyarakat pada waktu itu lebih banyak berbahasa Madura. Itulah kenapa pada sebagian puisi-puisi saya ada idiom-idiom Madura karena keterbatasan saya berbahasa Melayu. Tapi justru itu yang disanjung oleh para pengamat.
Padahal awalnya keterbatasan. Ya, ada kecelakaan bahasa, keterbatasan. Nah, misalnya ya, maka majulah Pangeran Batu Putih, diiringkan pasukan tombak, diiringkan pasukan pedang menuju medan perang, kira-kira begitu. Tapi karena terbatasan bahasa saya tidak mengucapkan diiringkan pasukan pedang, tidak mengucapkan diiringkan pasukan tombak. Saya mengucapkan begini, justru maka majulah Pangeran Batu Putih, berpengiring tombak, berpengiring pedang. Itu dalam struktur bahasa Melayu nggak ada. Itu strukturnya sangat Madura sekali. Tapi nggak ada kritikus yang menghantam itu, nggak ada. Malah menyanjung. Iya. Justru mungkin menjadi terobosan ya, yang terus-menerus terjadi dari sebuah desa kecil dan penyair yang tidak berlatar belakang pendidikan yang cukup menurut orang modern ya. Disitulah lahir bulan tertusuk ilalang yang hanya terkenal lokal di Indonesia. Iya. Tapi Gus, bulan tertusuk lalang itu setelah ditangani orang lain menjadi terkenal seluruh dunia. Filmnya Garin Nugroho Garin mendapatkan penghargaan ya di 3 festival film di Prancis, di Tokyo dan di Singapura, itu festival film internasional. Iya. Zawawi Imron hanya tercantum di awal saat itu bahwa cerita ini digali dari sebuah puisi berjudul Bulan Tertusuk Ilalang Zawawi Imron. Tapi saya senang. Ya, kalau bisa diceritakan tentang desanya ini, namanya kan lucu itu. Ya lucu untuk orang-orang saat ini mungkin. Batang-batang laut ya, tang-tang laut ya. Tang-betang laut ya. Tang-betang laut. Itu maknanya apa? Apakah laut itu berbatang-batang atau bagaimana? Batang-batang selatan. Ada kemungkinan kata batang itu kan bangkai, Gus. Oh, batang bangkai, bukan batang pohon. Ada kemungkinan pada zaman itu kata batang dalam bahasa Madura itu sebenarnya bahasa halus, bahasa penghormatan orang-orang mulia. Dalam bahasa Jawa juga kan terdapat begitu. Sama orang sakit di Madura itu kan gering. Tapi dalam bahasa Indonesia kata gering itu sakitnya para raja. Raja sedang gering. Jadi ada kemungkinan kata batang bangkai saat itu untuk orang mulia atau raja. Jadi meninggalnya Adipati Udari Sang Panoleh, Adipati Madura yang hadir dalam peresmian Masjid Demak tahun 1511 itu meninggalnya di batang-batang itu. Oh iya. Jadi katanya diberi nama batang-batang karena tempat meninggalnya Joko Tole. Dari Dangkudu Udari Sang Panoleh. Kata-kata Lao itu selatan. Jadi batang-batang Lao itu adalah desa batang-batang yang paruh bagian selatan. Yang bagian utara batang-batang Daya. Nah, yang utara tempat saya bicara ini batang-batang Dayak. Tapi walaupun batang itu berarti bangkai, saya tetap membanggakan desa ini karena disinilah tanah tempat darah saya tumpah yang pertama. Pertama kali saya minum air batang-batang menjadi darah saya. Saya makan pisang dan buah-buahan batang-batang menjadi daging saya. Saya menghirup udara batang-batang menjadi nafas saya. Bahkan pertama kali saya bersujud belajar sholat di atas bumi batang-batang, berarti batang-batang adalah sajadah saya yang kemudian berubah menjadi tanah sajadah itu loh. Iya. Kami minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Masya Allah, keren. Ya. Nah, kalau dari cerita itu kan ternyata ada sejarah yang menyebutkan Madura ini menyatu dengan hati orang-orang Jawa.
hati orang Jawa juga menyatu dengan orang-orang Madura. Hubungan historis seperti apa itu Yai sebenarnya? Ya, saya ini ya tidak perlu saya sebutkan namanya. Saya keturunan seorang kiai di Kudus gitu loh. Jadi saya keturunan ke-12 dari orang mulia di Kudus itu. Jadi ngantos sak menika dalam teksih sakit tembung Jawi. Karena guru saya itu Kiai Fadl namanya di pesantren Lambi Capi. Lambe itu bibir, cabe itu lombok gitu loh. Sejak zaman dulu itu semat dari kakek-kakeknya kakek ya, yang pertama datang ke Madura itu namanya Pangeran Katandur, Said Baidowi itu datang, itu mengajarkan kita pakai bahasa Jawa. Jadi saya itu ngaji di rumah kepada famili dekat ya, kiai desa, itu kalau ngaji itu pakai bahasa Jawa dan bahasa Madura. Jadi dimulai dengan bahasa Arab dulu, kemudian bahasa Jawa, kemudian bahasa Madura. Contohnya begini, ada lagunya. Alhamdulillahi utawi saki puji ku kagungane Allah. Dining sateja puji paneka kagungane Allah. Sepatu Allah Rabbil alamin kang angratone ing alam kabeh. Sepatu Gusti Allah paneka saya angratone di alam kabeh. Jadi 3 bahasa. 3 bahasa. Jadi kalau orang Madura kira-kira sebelum tahun 70 ya, sebelum Orde Baru, orang Madura itu kalau mau nikah ya, kan harus disuruh baca syahadat dulu oleh Pak Penghulu yang mau mengawinkan. Kemudian mereka membaca syahadat itu dengan 3 bahasa. Asyhadu an la ilaha illallah isun anyak sini setuhuni ora ana pangeran angin Allah kaula nyaksaya cek sangkuna tada pangeran angin Gusti Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lan isun anyak sini setuhuni Kanjeng Nabi Muhammad iku utusaning Gusti Allah. Mulanya cek sangkuna Kanjeng Nabi Muhammad paneka utusanna Gusti Allah. Dengan 3 bahasa terasa padu waktu itu, nggak ada bentrok. Luar biasa. Ada tembang-tembang sastra Jawa itu tetap dinyanyikan sampai sekarang itu pakai bahasa Jawa. Penjelasan yang di Madura disebut tukang tegis, tukang penegas artinya gitu, tukang makna, tukang penegas itu pakai tembangnya bahasa Jawa. Contohnya contohnya seperti apa? Isun miwiti nyebut asmaning sukmo kaula mulai carita paneka kalau nyebut asmanipun Kang Sukma yang tidak dientu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya begini. Itu ada tambahan-tambahannya penegas karena untuk menjelaskan. Misalnya yang tembang Asmorodono yang Anjas Moro Arimami itu ya. Kalau tembang Maduranya itu sudah cengkoknya Madura. Anjas Moro Arimami. Aduh adik Anjas Moro. Ale lihat dikale. Saya kalau baca puisi suara saya kan jelek sebenarnya. Itu karena tapi masih ada sisa-sisa niru tukang terjemah dari tembang-tembang berbahasa Jawa itu ke dalam bahasa Madura. Tapi itu juga budayawan atau sastrawan Madura itu tidak selalu memakai tembang Jawa karangan orang Jawa. Tapi di dekat rumah saya ini masih famili. Kira-kira 100 meter dari sini dulu ada Kiai Mariam namanya. Kiai Mariam. Itu ngarang tembang, cerita tembang tasawuf itu berbahasa Jawa. Nama kitab tasawufnya itu Kucing Emas. Kucing emas. Kucing emas ya. Jadi kalau cucunya kemudian nulis celurit emas tidak mustahil gitu. Iya. Ada itu. Tapi saya boleh dong menegaskan bahwa kiai besar dari Kudus itu Kanjeng Sunan Kudus, Kiai. Ya saya tidak berani membantah saja lah. Tapi bukan saya yang bilang. Iya. Karena beliaulah kemudian keturunannya berangkat ke Madura dan menanamkan nilai-nilai dakwah tanpa harus berceramah tau Kiai. Ya itu perlu diceritakan Kiai. Bagaimana hari-hari ini kita hanya mengandalkan pidato saja, ceramah saja tanpa bukti nyata. Tapi kata tetap penting bagi mbah saya. Yang namanya Said Baidowi itu ya. Itu
cucu dari Mbah Sunan Kudus. Sunan Kudus itu punya putra namanya Panembahan Pakaos. Panembahan Pakaos itu punya putra Syekh Baidowi itu. Nah, beliau datang ke Madura melihat cara bercocok tanam orang Madura itu kok sangat sederhana sekali gitu. Akhirnya ya beliau perbaiki dengan cara-cara yang lebih tepat guna ya. Itu mulai diajar membaca, mencangkul. Sebelum itu kan hanya menugal saja kalau bahasa Melayu, melubangi tanah, ditaju kata orang Madura. Sudah mulai ya. Kemudian diajari juga mengambil daun-daun itu untuk dibusukkan, dicampur dengan kotoran binatang, sapi atau kambing, itu untuk menyuburkan tanah, untuk menjadi pupuk gitu loh kan. Ya, jadi kalau satu bau itu hanya menghasilkan 1 ton, setelah diupayakan begitu berubah menjadi 3 ton. 1 tahun itu. Nah, akhirnya beliau barulah menjelaskan tentang hujan ya. Dari mana akhirnya hari hujan? Tekondi hujan iki dari lima ocean ya bahasa Madura. Dari mana hujan ini? Ya. Dari Allah. Ya, itu baru dibaca ayatnya. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Manusia, apakah kamu tidak melihat dan memperhatikan hujan dari mendung hitam itu? Siapa yang menurunkan hujan itu? Yang menurunkan hujan itu ya Allah Rabbul Alamin. Jadi tidak buru-buru ceramah. Setelah tumbuh polowijo, jagung padi, tel ketela dan semacamnya itu baru ditanya. Afara'aitum ma tahrusun antum tasra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan terhadap biji yang kamu tanam, kamu yang menumbuhkannya, atau aku, tanya Allah, diperkenankanlah dengan Allah. Jadi Allah dalam dakwahnya Mbah Sayyid Baidowi itu menjadi konkret. Allah itu menjadi konkret ya, tidak abstrak. Memperlihatkan dulu gitu. Ini penting banget loh nilai. Dulu semasa hidupnya bapakmu sangat concern dalam pertanian loh. Selalu mengingatkan kita tentang perannya alam semesta dan Allah ini. Iya. Iku simaan iku kok mari ngene kon dadi petani kon. Kemudian karena Sayyid Baidowi ini berjasa di dalam dunia tandur tinandur kata orang Madura. Akhirnya beliau itu tidak disebut Sayyid Baidowi lagi, tapi disebut Pangeran Katandur. Oh ya. Gelar dari masyarakat. Di Madura tanya pesariannya, kuburannya Sayyid Baidowi nggak ada. Kalau ditanya hanya untuk orang-orang tertentu saja lah. Yang ada adalah kuburan Pangeran Katandur. Apa arti sebuah nama? Kalau sudah tandur tinandur itu beliau anugerahkan kepada orang Madura sebelum mereka. Jadi mereka mengenal Tuhan itu Tuhan yang konkret. Tuhan yang menurunkan hujan, Tuhan yang menumbuhkan tanaman. Dan ulama-ulama Madura memang banyak yang merupakan keturunan dari Kanjeng Sunan Kudus ya. Rata-rata mulai dari Kiai Pamekasan ke timur itu banyak keturunan dari beliau. Pangeran Katandur Sayyid Baidowi. Kalau yang turunan Sunan Kudus lah. Kalau dari Bangkalan dan Sampang itu Kiai banyak keturunan dari Sunan Giri. Oh ya, Sumenep Pamekasan Sunan Kudus. Ya, kira-kira lebih banyak begitu. Kalau yang di Jawa Kiai, yang di daerah Jember situ Bondo, Bondowoso, Besuki itu dari mana biasanya Kiai? Nah, tergantung. Kalau mereka dari Sumenep, biasanya seperti Mbah Hasan Samsul Arifin lebih banyak ke Sunan Kudus. Iya. Kembali kepada Kiai, ketika kemudian Kiai juga menuruni sifat-sifat beliau dan Kiai lebih condong menjadi seorang penyair, kekiaian seorang penyair dan kepenyairan seorang Kiai itu bagaimana konkretnya ya? Wah, saya tidak terlalu cerdas merumuskan diri sendiri. Tapi ini aja lah. Jadi kalau saya ditanya tentang kenapa Anda bersair, karena tidak punya pekerjaan lain. Dan kayaknya pekerjaan yang paling mudah bagi saya itu adalah menulis puisi. Iya. Jarum coklat saat tepat
gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam malam, Suasana seimbang tepat, jadi nikmat. Jarum coklat. Kalau melukis ya, sekarang kan juga melukis ya. Ya melukis, coba ambil lukisan. Oh, Tapi pekerjaan yang paling mungkin bagi Kiai menulis puisi. Tapi pernah mengalami juga stuck, tidak menulis sama sekali. Sepulang dari tanah datar ya. Begini, sesudah saya menulis puisi Bugis sekitar 88 puisi, itu tidak bisa menulis puisi. 91 sampai 95 itu saya hanya menghasilkan 14 puisi. Apa yang terjadi waktu itu? Yang terjadi pada waktu itu, ya tidak ada getaran. Ya. Oh. Seperti ketika di Sulawesi. Saya baru bisa menulis puisi setelah ada lomba atau sayembara nasional menulis puisi 50 tahun kemerdekaan RI tahun 95. Karena jurinya Pak A.B. Yasin, kemudian sebagai Sator Hardoyo, Taufik Ismail, ya. Ya saya berusaha untuk bisa menghayati, ya. yang dialog Bukit Kamboja itu bukan Kiai? Ya saya 3 bulan merenung, tidak muncul-muncul puisi itu. Kemudian saya mendapatkannya, itu sebuah lokasi di Gresik, sebuah pekuburan yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon Kamboja. Nah, ini bagus dijadikan setting, ya. Sebuah puisi bercerita tentang seorang anak dengan seorang nenek yang mencari anaknya yang tewas ketika 10 November gitu loh. Sebenarnya kesulitan apa ya yang menjadikan seorang penyair sekali berzawawi imron tidak bisa menghasilkan puisi? Syarat menulis puisi apa saja? Itu kira-kira Allah ingin membuktikan bahwa kamu walaupun pandai menulis puisi, kalau aku tidak memberi ilham, kamu nggak bisa. Kan? Iya. Itu baru bisa setelah bermohon, Gus. Iya, ini saya jelas tertampar ini. Saya selama ini mengaku-ngaku bisa nulis puisi dengan mudah. Wah, ini. Dan itu ternyata menjadi diberi judul Dialog Bukit Kamboja, ya. Dan ternyata tampil sebagai puisi terbaik gitu loh, saat itu. Itu sempat ada pemilahan ya, dari berapa itu hanya bisa batas 50 ya. Memilahnya gimana ya? Saya menulis 80 baris, itu kan puisi bercerita gitu, puisi narasi gitu. Penyuntingannya setelah saya tulis, saya ngerekan lagi, yang saya coret itu ternyata lebih bagus daripada yang terkirim. Akhirnya saya ke kantor pos lagi. Mohon itu dikembalikan. Saya ketik lagi. Akhirnya setelah tinggal seminggu, takut tidak nutut, saya sudah tawakal Tuhan Allah. Sudah saya serahkan kantor pos. Itu diminta kantor pos itu 3 kali. Saya revisi. Revisinya berapa lama itu ya? Ya 1 hari, kemudian besoknya di store kantor pos. Setelah 1 minggu masih ingin merevisi lagi. Gitu. Iya. Mungkin saat itu kalau saya ngaku sangat bernafsunya, sangat syahwatnya saya untuk menang itu loh. Ya karena juga selain itu juga kan menurut Gusmus setelah saya menang, ini puisi termahal di dunia. Karena waktu itu naik haji kan hanya 6,5 juta. Ya. Kemudian hadiahnya 7,5 juta. Itu Gusmus bilang bahwa ini puisi termahal di dunia. Ya, rekor itu ya. Lalu uangnya dipakai apa ya? Ini kebetulan untuk perbaiki yang saya pakai ini. Gibran lanjutkan sebentar, saya kehujanan, saya pindah. Gibran lanjutkan sebentar. Yo, apa Gibran? Aku taman ayahmu. Oh, Iya. Jadi kamu Allah subhanahu wa ya. Amin. Ayahmu. Semoga beliau menjemputmu nanti di pintu surga.
Amin, amin, amin. Jadi ini saya menemani Om Chandra sekedar melanjutkan apa yang Bapak biasa. Tapi kamu kayaknya mau menangis ya mendengar aku ngomong kayak gitu tadi. Terharu ya. Ya, tidak ada hari tanpa terharu kalau mengingat Bapak itu. Yang jelas ramalanku benar bahwa kamu terharu. Iya, iya. Tapi aku perlu tegaskan, walaupun aku bisa meramal kamu terharu, aku bukan dukun di berat. Jenengan Yai. Ini guyon saja lah. Tidak setiap orang yang bisa meramal itu kemudian jadi dukun, tidak. Walaupun mungkin aku jadi dukun dulu punya bakat juga, cuma tidak dilakukan. Ya, kalau Kiai ngelihat Gibran ini sekarang bagaimana? Apakah akan menuruni, mewarisi kehebatan bapaknya? Saya berdoa semoga lebih. Kalau meramal. Amin, amin. Loh, doanya Kiai loh, Le. Ya. Ya, amin, amin. Ya. Itu tadi tentang masa surutnya, pernah sama sekali tidak bisa menulis puisi. Tapi pernah juga ketika bersama Kang Ahmad Tohari memenuhi undangan Taufik Ismail ke Tanah Datar, menghasilkan mengeja bukit, mengaji danau. 101 puisi, Yai. Itu gimana ceritanya? Dihujani inspirasi. Ya karena saya merasa senang. Itu tiap hari dapat hikmah-hikmah dari Mas Tohari. Beliau ini kan seorang kiai sebenarnya. Kiai. Ya. Dan lucunya beliau tidak menulis sebuah cerpen pun. Jadi beliau cukup mendampingi saya ke Danau Negara, ke Danau Meninjau. Beliau tidak mendapatkan apa-apa, panjenengan panen besar. Itu soal pilihan barangkali lah, soal pilihan. Karena tanpa menulis di Sumatera Barat itu, di rumah puisi itu beliau sudah novelis besar. Waktu itu saya kan belum mendapat hadiah Majelis Asia Tenggara dan belum dapat Sirait Award yang di Thailand itu. Saya baru dapat tahun 2011. Jadi perlu menggenjot lah. Tapi Yai, sebenarnya syarat menulis puisi itu apa, Yai? Kejujuran kah? Atau perlu menunggu inspirasi yang datangnya dari ilahi, yang menggetarkan hati kah? Atau sekedar ya ikut lomba, sayembara, dikejar oleh rutinitas, atau bagaimana, Yai? Sebenarnya ikhtiar itu ada, tapi takdir juga ada. Ya. Ikhtiar itu 100%, Gus. Ya. Takdir itu juga 100%. Ikhtiar itu kan hanya sebutir debu atau setetes air, setetes embun. Tapi takdir itu kan seluas samudra. Tapi tidak ikhtiar juga salah. Gitu. Ya. Kalau sekarang marak sekali kelas-kelas untuk menjadi penulis, penyair, itu signifikan nggak pengaruhnya, Yai? Untuk perkembangan kepenulisan kita. Banyak sekali sekarang kan kelas-kelas menulis. Banyak sekali orang-orang pengen jadi penyair. Itu sebenarnya fenomena apa, ya? Ya karena ada orang yang baik hati untuk mendidik orang menjadi penyair. Jadi kita husnuzon saja. Walaupun saya tidak dibesarkan oleh kursus seperti itu, tapi perlu. Karena saya tidak mampu untuk bikin kursus seperti itu, tidak punya waktu. Luar biasa itu kalau ada. Dan biarkan berjalan terus dan semoga nanti muncul penyair besar. Kalau penyair-penyair dari pesantren, Kiai, ini regenerasinya seperti apa, Kiai? Ya kita sambut dengan gembira lah kalau banyak penyair dari pesantren. Mulai dari Gus Mus, Cak Nun, Jamal Rahman, Acep Zamzam Nur, dan termasuk sampean. Dan banyak lagi gitu loh, kan banyak anak-anak pesantren. Aku diakui, Le, alhamdulillah. Ya. Nah, ketika kemudian sekarang Yai mendapatkan pengakuan internasional, resepnya rendah hati apa, Kiai? Susah sekali loh itu. Itu menurut saya gampang, Gus. Buat Om Chandra aja yang susah itu. Ketika saya di Thailand itu, dan karena saya tidak bisa bahasa Inggris, saya minta penerjemah, dan penerjemahnya itu teman sampean. Siapa? Gus Nasruddin Ansori. Pesantren Giri, Jogja. Pengasuh pesantren Ilmu Giri. Asalnya pesantren Imo Giri. Itu saya bantah beliau, kok Imo Giri, Gus. Ya ini kan masih bagian dari Imogiri dan ini kecamatannya Imogiri, Jogja Selatan. Jangan, Gus. Imogiri itu kuburan, Gus. Kuburan. Tapi kalau dengan ingin pesantren yang hidup harus diberi ilmu giri.
Ilmu giri, ya. Itu artinya apa? Ilmu gunung, Gus. Tahu katakah ilmunya Sunan Giri? Saya bilang, oh iya. Akhirnya beliau dengan kata-kata Gus Nasruddin itu yang antar saya ke Thailand. Saya diwawancarai kan, kemudian oleh wartawan di sini. Apa resep Anda bisa menang di forum ASEAN seperti ini? Saya pakai logika Madura, Gus. Saya kalau menulis puisi yang bagus, itu yang nulis bukan Zawawi Imron. Tapi itu anaknya ibu saya yang menulis. ya. Jadi kalau ada puisi saya yang jelek, itu yang menulis bukan anaknya ibu saya. Yang menulis itu Zawawi Imron. Itu pakai logika. Kemudian saya ditanya lagi, puisi Anda yang terbagus selama ini yang mana? Apa jawab saya? Pakai logika Madura lagi. Yang belum saya tulis. Ya. Logika Madura ini menyenangkan ini ya. Memang benar sepertinya orang-orang Madura itu sufi semua itu ya. Yang penting tidak merugikan orang lain. Itu aja, bukan soal bagus atau tidak. Pernah suatu ketika orang Madura ditanya, itu tingginya tiang bendera berapa meter? Dipanjat, Yai. Karena kalau tinggi kan harus dipanjat. Lu kan gampang tinggal dirobohkan. Kalau dirobohkan bukan tinggi tapi panjang. Ini kan logika-logika luar biasa itu. Itu karena taatnya orang Madura terhadap kata. Nah, ya. Lelucon khas Madura lagi apa, Yai? Contohnya logika-logika orang Madura itu. Tapi ada yang bagus, Gus. Tapi ini lelucon ini tidak lucu. Itu malah sudah jadi lucu itu. Belum apa-apa sudah divonis. Ini kemarin 20 meter dari sini ada kuburan. Itu yang dikuburkan hari kemarin. Saudara mertua saya, pengasuh pesantren Al-Miftah, wafat kemarin dikuburkan. Akhir-akhir tahun 70-an punya santri yang datang kepada beliau biasanya waktu asar seperti sekarang. Tapi beliau seorang guru ngaji, dinyabakan 4 kilo dari situ. Jadi beliau itu ketika Madura sedang nemorkara, sedang kemarau panjang, sumur-sumur banyak yang kering, sungai-sungai sudah tidak ada airnya lagi. Ke Abu Ali itu biasanya mengambil air ke sumur. Jadi di musim kemarau itu beliau antri. Kalau disuruh ngambil duluan, nggak mau. Nggak mau, tetap antri. Dan setelah dapat satu pikul, beliau pikul sendiri. Dia datang ke belukar-belukar di dekat rumahnya, dekat pesantrennya yang kecil gitu loh. Santrinya, santri kalong semua. Apa yang beliau lakukan? Air itu beliau letakkan di pecahan periuk. Kemudian dimasukkan ke belukar itu. Kemudian letakkan di belahan kelapa, airnya dimasukkan, diletakkan. Pokoknya barang-barang yang bisa ditempati air, beliau isi, diletakkan. Dikembalikan ke alam. Iya, dan ketika ditanya untuk apa itu? Ini saya nyediakan kepada kadal, kepada biawak, ular. Nah, sekarang kan sudah mati. Kalau mereka tidak bisa minum kan mati semua. Aku menyediakan untuk mereka. Masya Allah, sufi betul itu. Iya. Itu tidak terpikirkan oleh orang-orang hari ini barangkali ya? Ya itu baru 30 tahun yang lalu lah. Ya. Mungkin masih ada juga. Ada yang tidak kalah indah dari itu. Ini perempuan. Kalau saya berdongeng laki-laki nanti saya dianggap punya bias gender dan semacamnya. Ini seorang nenek, Gus. Menurut pencerita Ustaz Zain kepada saya, kejadian ini kira-kira di awal tahun 50-an di sebuah pasar di desa. Biasanya hari pasarannya hari Senin dan Kamis. Nenek tua ini berjualan bunga, berjualan kembang. Nah, kalau yang beli itu perawan, dan biasanya kalau baru kawin itu bisa dilihat dari rambutnya di sini. Ada tanda khusus. Kalau 3 bulan sudah habis tanda itu dari rambut. Riasan lah ya. Nasihat sama perawan itu. Hormati suamimu, ya, supaya kamu disayangi. Perempuan paling beruntung yang menghormati suamimu. Karena untungnya 2 kali, karena kamu dapat pahala. Yang kedua, kamu disayangi oleh suamimu. Dan otomatis kamu disayangi Allah. Nenek ini berbeda dengan menjual bunga yang lain. Kalau
waktu zuhur pasaran itu, Ya. kemudian beduk itu dipukul. Nenek ini meninggalkan dagangannya. Langsung begitu aja pergi. Ia pergi ke langgar itu untuk berjamaah di pojok, dan dia sendirian jamaahnya waktu itu tiap hari Senin dan Kamis musola ini. Tapi yang menarik, sehabis sholat perempuan ini turun, kemudian memunguti daun-daun sawo dan daun-daun nangka yang ada di Pelataran. Oh, beliau itu pungut satu persatu. Masya Allah. Ya. Kemudian oleh kiai desa itu, Nek, kok tidak disapu biar cepat? Nah, saya lebih senang dipungut begini. Kemudian jadi isu bahwa ada nenek ingin membersihkan halaman masjid dengan dipungut. Sampai kepada seorang kiai datang ke situ, tanya, apa betul di sini ada jamaah perempuan yang memunguti? Iya, Pak Kiai. Nanti sebentar lagi kalau zuhur datanglah. Betul, itu dipukul beduk itu. Nenek itu udah wudu, ikut berjamaah. Setelah Kiai zikir, kemudian sholat sunat ba'da zuhur, tanya, nenek itu ada sudah di halaman Pak Kiai. Kemudian didekati oleh Pak Kiai itu, nenek itu. Assalamualaikum, nenek. Waalaikumsalam. Ini Pak Kiai kayaknya. Iya, kok dipungut satu persatu, kok tidak disapu. Saya senang begini Pak Kiai. Kalau tujuannya bersih kan lebih cepat disapu. Tinggal sapu, ya. Sampean kan punya dagangan di pasar. Enggak Pak Kiai, saya punya kepentingan lain. Apa kepentingannya kok dipungut satu persatu? Malu saya ngaku sama Kiai, malu lah. Semoga saya ikhlas, semoga Anda ikhlas. Ceritakanlah, saya ingin mendengar. Kalau sampean ikhlas, apa itu? Pak Kiai, saya tiap memungut daun ini selembar, saya baca salawat kepada Rasulullah satu kali. Daun ini tasbih saya, Pak Kiai. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Daun ini yang kelak akan menjadi saksi di akhirat bahwa saya mencintai Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Langsung Pak Kiai nangis. Pak Kiai nangis dan menjelaskan kepada ini. Tolong, ibu ini, ibuku, guruku, dan ibu kamu semua. Itu wali itu Kiai. Ya Allah, iya. Karena ini bukan humor, ini bukan humor yang tadi. Kita tersenyum ya mendengar kisah-kisah indah. Masya Allah. Ya, semoga ini karena Gus Chandra Malik, mbak-mbaknya dari Sumeneb juga dari Madura. Semoga nenek ini masih family dengan lah gitu. Amin. Nenek siapa itu kalau dalam cerita? Bernama siapa ya? Tidak ada namanya. Oh. Jadi kalau di kisah saya itu nenek tua penjual bunga. Oh, diabadikan dalam cerita. Dan yang sudah mendengar cerita ini itu kagum sekali. Ada intelektual kita yang sampai menjadi pengantar dan menceritakan ini. Iya. Antara lain yang menceritakannya kembali dan menyebut bahwa ini saya yang bercerita itu Ustadz Jalaluddin Rahmat almarhum. Allahyarham. Ya. Ya. Dan kemudian yang sangat suka sama cerita ini sekarang rektor Universitas Islam Internasional. Oh, Profesor Komarudin Hidayat. Ya. Ya, Masya Allah. Jadi kami ketemu di Solo, ada halakah fikih kebudayaan. Beliau dengan Pak Amin Abdullah jadi keynote speaker. Saya memperkenalkan. Saya sama bilang, saya ceritanya itu tentang nenek tua suka sekali itu. Iya. Tambahan lah. Pak Komarudin Hidayat bukan senang sama saya. Sama ceritanya, sama si nenek. Nenek tua yang bukan hanya hatinya cerah, tapi mencerahkan. Iya.
dalam kebatinan Zawawi Imron peran perempuan sangat besar ternyata ya. Baik itu ibu maupun cerita-cerita si nenek pemungut bunga tadi. Sekarang cerita tentang istri Kiai. Istri ini kan yang menyelamatkan karya-karya Kiai di tahun-tahun awal. Dari bungkus rokok lah, dari bungkus-bungkus makanan. Itu ceritanya gimana? Ya karena orang yang paling banyak terlibat dengan kita itu ya istri kita, Gus. Nggih. Ada puisi saya waktu muda juga orang menganggapnya nakal. Menurut saya tidak nakal karena saya bilang sama istri itu begini, engkau gadis surau dan aku santri perantau. Engkau adalah kasur busa yang lembut lunak, tempat jiwaku tertidur nyenyak. Engkau adalah tanah yang paling baik untuk kubajak, tempat aku menanam benih-benih anak. Keren itu ya. Orang yang kurang tahu budaya pesantren menganggap itu katanya agak anu lah. Padahal sebenarnya istrimu kan ladang-ladangmu. Betul. Itu roman spiritual itu. Saya punya 3 pertanyaan Kiai tentang istri. Yang pertama, ketika Kiai menulis puisi, apakah Kiai membutuhkan suasana tertentu yang perlu dukungan istri atau bahkan tidak mau diganggu oleh istri? Yang kedua, ketika Kiai bepergian lama di luar rumah, bahkan lebih lama daripada di rumah, itu manajemen rumah tangganya seperti apa Kiai? Mungkin ada rasa cemburu, ada rasa kangen, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, ketika puisi mau bagaimanapun menghasilkan nafkah, bagaimana manajemen naskah maupun manajemen nafkah dalam kehidupan Kiai Zawawi? Ekonomi kami ini atau pengelolaan rumah tangga ini sangat tradisional, Gus. Ya. Modalnya hanya kasih sayang saja, tidak pakai logika yang 2 kali 2 sama dengan 4 itu. Jadi kami tidak berpikir tentang untung rugi. Tapi kami berlomba-lomba untuk saling memberikan kebaikan. Ini keren penting nih, Gibran ini yang mau nikah. Ya, jadi saling memberikan kenyamanan. Karena yang namanya suami itu bukan pujaan, istri itu bukan idaman. Suami istri itu teman berjamaah dalam mengagungkan Allah. Masya Allah. Suami istri itu laksana 2 butir embun dari ufuk yang berjauhan, yang bersatu dalam sekuntum mawar. Subhanallah. Ini bikin kelepek-kelepek ini Kiai ini. Biar Gibran kalau nikah khutbahnya undang saya, Gus. Ya. Itu manajemen naskah dan nafkah. Nah, ketika Kiai bepergian, istri di rumah, Nyai bagaimana mengatasi kangen maupun bagaimana mengatasi cemburu? Kan penyair seringkali menjadi pusat perhatian. Nyonya saya cukup arif lah. Cukup percaya kepada suaminya, cukup percaya. Ada puisinya ya? Tidak ada, tapi dari masa yang namanya istri itu sudah saya buntingi, sudah memasak untuk anak saya, untuk saya, kemudian ngurusi rumah, saya tidak ikut ngurusi apa-apa, masa saya ini tega. Tolong gitu loh. Jadi penting ini. Jadi nikmatnya perselingkuhan itu kalau kita tidak mampu melakukan. Iya, setuju. Ya. Gibran ada pertanyaan apa, Le? Saya tuh cuman keinget sama salah satu katanya Bapak itu. Jadi banyak istilah itu mungkin tidak jelas dari segi kata, tetapi sangat jelas dari segi rasa. Seperti yang lo lihat sejarahnya Pak Yai ini, mungkin kayak tadi itu dijelaskan bahwa secara struktur nggak jelas karena antara Madura atau Indonesia itu bercampur. Tetapi sangat kuat dari sisi rasa itu, bagi saya pendengar itu, rasa itu jauh lebih kuat dari sekedar kata. Ya sebenarnya karena kata itu bisa berbohong, rasa yang tidak bisa berbohong. Iya. Makna sastra sendiri sebenarnya apa ya? Dari asal kata yang bagaimana sastra itu? Sastra itu kan bunga atau kembang dari bahasa. Sanskerta ya iya, kalau nggak salah ya. Sastra itu bahasa yang suci dan indah kalau pengertian itu. Karena ketika orang yang belajar sastra dulu disebut sastri. Tapi lidah Jawa sulit mengucapkan sastri, berubah menjadi santri.
Gitu. Oke, berarti berhubungan dekat ya santri dengan sastra itu ya? Iya, jadi santri adalah orang yang belajar sastra. Iya. Dipikir Al-Quran itu tidak mengandung tenaga sastra, sehingga tak pantas karena indahnya tak pantas disebut puisi. Iya. Kemudian hadis-hadis Nabi, kemudian nazam-nazam yang dibuat oleh para kiai, kan eling sira manungsa temenono ngon sira ngaji mumpung durung katekanan malaikat juru pati. Iya. Itu kan memang di pesantren tempatnya gitu. Berarti dalam kita berkarya sastra harus mengandung ajaran-ajaran ya nggih. Ya, karena itu sastri itu orang yang belajar kalimat suci dan indah. Ya, harus bermakna tauhid. Setelah dewasa, setelah keluar, harus melaksanakan akhlak yang suci dan indah. Orang yang berakhlak suci dan indah disebut sastria atau ksatria. Sastria. Oke. Ya. Sastria. Jiwa yang indah. Iya, tapi itu yang sudah ya integral, Gus. Antara nilai yang ada di hatinya, di kalbunya, dan di pikirannya sudah menjadi perbuatan nyata. Sudah terjadi integrasi antara pemahaman dengan perbuatan sudah menyatu. Itu baru disebut sastria atau kesatria. Sekarang kata-kata kesatria tidak ada yang ucap. Saya sudah 3 tahun tidak pernah mendengar kata sastria. Iya. Krisis apa itu, Kiai? Tidak tahu lah, nanti itu ada pembicaraan lain. Iya. Nah, kandungan sastra harus ada ajaran luhurnya. Harus menimbulkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah juga ya. Jelas itu. Karena Al-Quran itu, cobalah kita Al-Quran terjemahan secara indah. Wassama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Itu kalau diterjemahkan dengan indah juga, Gus. Demi langit dan kejora malam. Tahukah kau apakah kejora malam? Ialah bintang yang menembus kelam. Jika setiap yang bernyawa merasa ada penjaganya, baiklah manusia itu berpikir dari apa ia diciptakannya. Manusia diciptakan dari air lata yang mengalir antara sela iga dan tulang dada. Subhanallah, sastrawi sekali harusnya ya. Iya. Kalau diterjemahkan hanya dengan makna letterlek, makna harfiah, ya. Keindahannya itu yang mungkin perlu diperbaiki lagi. Rosonya itu. Ya. Kan di Jawa ada seorang kiai yang mampu membuat kitab tasrif itu fa'ala yang fa'lan dan sebagainya. Itu kiai Jawa dan itu kiai Kuaron. Ya sekitar antara Jombang dengan Madiun itu ya. Kiai Kuaron ini entah yang keberapa itu salah seorang pendukung utama dari perang Diponegoro. Nah, Indonesia ini sebenarnya dalam memaknai keindahan ciptaan Allah maupun kalam-kalam Tuhan luar biasa ya. Nah, kalau Indonesia sendiri sebagai tanah air kita, bagaimana Kiai memaknai keindahannya? Apakah memang benar Nusantara ini seperti yang diceritakan orang-orang, tongkat dilempar jadi tanaman itu ya? Sebelum lagu itu, tahun 1964 ada konferensi Islam Asia Afrika KIAA. Ketika Presiden Soekarno. Kemudian seluruh tokoh-tokoh Islam dari Asia Afrika berkumpul kecuali Israel. Oke, ya. Di Bandung, Mesir mengutus salah seorang utusannya, seorang alama, ya, penasihat Presiden Jamal Abdul Nasir. Namanya Syekh Mahmud Shaltut. Rektornya Gus Dur dan rektornya Gus Mus waktu kuliah. Al-Azhar. Al-Azhar. Ya. Jadi begitu beliau datang di Indonesia, di Jakarta, Bandung, dan semacamnya, beliau melihat ada gunung biru berselendang awan. Hamparan padi menguning, laksana permadani keemasan,
Di atasnya ada cericit-cericit burung-burung kecil menyanyikan keindahan Tuhan, keindahan Allah. Di pantai-pantai ada buih-buih putih berkejaran menciumi bibir pantai. Di pantai-pantai yang lain ada daun nyiur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan. Siapa para pahlawan itu? Nelayan yang membawa ikan dari Nelayan, ya. Nah, jadi nelayan yang membawa ikan, petani menanam padi. Itu pahlawan sesungguhnya. Pahlawan sesungguhnya kalau itu kita ikut Pancasila yang substansial. Iya. Ah, kemudian setelah melihat keindahan itu, Syekh Mahmud Saltut bilang kepada Presiden Soekarno, bilang kepada orang-orang, Indonesia qit'atun minal jannah nukilat ilal ard. Indonesia adalah potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Masya Allah. Baru 3 tahun sesudah itu ada penyanyi menyanyikan, orang bilang tanah kita tanah surga. Orang itu adalah Syekh Mahmud Saltut. Karena itu marilah hargai keindahan Indonesia. Dengan cara Menurut etos pesantren, Gus, tanah air yang indah, tanah air yang subur makmur dan indah, kalau ingin tetap subur makmur dan indah, harus diurus oleh hati yang indah dan budi pekerti yang indah. Akhlak yang indah itu menurut pesantren. Saya kira non pesantren akan setuju. Iya. Tanah airnya saja indah, tapi diurus oleh hati yang tidak indah dan budi pekerti yang tidak indah, rusak, berantakan ya. Apalagi kita sujud juga di tanah Indonesia, kita wudhu dengan air Indonesia, minum juga dengan air Indonesia, dan kelak kita akan dikuburkan di tanah Indonesia ya. Satu terakhir Yai, Ramadan, kita berpuasa dan nanti kita akan mendapatkan kemenangan di hari raya. Pesan Kiai apa dalam kita mensyukuri nikmatnya Ramadan ini Yai? Saya tidak punya pesan yang cerdas, hanya laparnya puasa itu, laparnya Rasulullah kita pindahkan ke perut kita. Kita Muhammadkan. Lapar saya ini ya Allah ketika lapar saya ini, laparnya Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tenggorokan haus, ingin seteguk air, tapi ini hausnya Rasulullah kita ambil. Itu memuhammadkan diri. Berbukanya meniru Rasulullah pas matahari terbenam. Yang berbeda itu ada, Gus. Ada Gibran yang berbeda. Apa itu Yai? Porsi nasinya yang berbeda. Berat, itu berat. Dengar dulu. Kalau Rasulullah, nahnu min qaumil lana qulu atana ju'a wa idza akalna lanasba. Kalau aku makan tidak sampai kenyang. Tapi kalau Zawawi Imron, semoga juga Gus Chandra Malik, semoga juga ponakan saya Gibran ini, ya sebelum kenyang berhenti juga lah seperti Rasul. Berat ya. Jadi kemudian itu Gus, dinikmati bahwa kita ini dengan puasa kita menjadi fotokopinya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allah. Ya kalau sudah menjadi fotokopinya, semoga tidak dekatlah dengan neraka nanti, bisa berkumpul dengan Rasulullah. Dan kemudian dengan puisi aku menyanyi, ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Allah. Amin. Terima kasih Kiai atas waktunya. Semoga pinaringan sehat walafiat, yuswa panjang, istiqomah. Amin. Doakan kami Yai, semoga juga istiqomah, sehat walafiat. Sama-sama doakan. Amin. Kita saling mengaminkan. Jadi kita berdoa semoga pertemuan kita ini karena Allah. Amin. Dan karena sama-sama mencintai Muhammad Rasulullah. Amin. Semoga dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Muhammad Rasulullah, semoga kita nanti di akhirat bertemu di bawah ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kiai. Matur nuwun, Pak Yai.